bagiku, terang bagi jalanku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita akan menikmati berkat firman Tuhan dalam KPA Online. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, sehingga kami dalam keadaan yang baik. Saat ini Tuhan, kami akan menikmati berkat firman-Mu. Mari Tuhan tolong pimpin dan urapi kami, biar firman-Mu menjadi berkat, kekuatan, penghiburan, dan pedoman bagi kami dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan menikmati berkat firman Tuhan dengan tema Hidup dalam Amanat Agung. Kita akan baca bersama dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, ayat ini adalah amanat atau perintah yang Yesus berikan kepada para pengikutnya, yaitu untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya, membaptis dan mengajarkan apa yang diajarkan Yesus kepada mereka. Perintah ini bagi seorang yang notabene adalah seorang pendeta, ini bukan tugas yang sulit, karena memang itu pekerjaannya sehari-hari. Tapi bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang tidak berprofesi sebagai pendeta, seperti pengusaha, karyawan, mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, dan lain-lain? Mereka adalah orang-orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak sedikit dalam pekerjaan mereka. Bisakah mereka tetap melaksanakan amanat agung itu? Saudaraku yang terkasih, untuk melaksanakan amanat agung tidak harus menjadi atau berprofesi sebagai pendeta. Siapapun dan apapun profesi kita bisa melakukannya. Bagaimana kita melakukannya? Mari kita akan lihat beberapa hal, yaitu yang pertama, menjadi saksi dalam perkataan dan perbuatan. Memberitakan Injil tidak harus dilakukan dengan berkhotbah di gereja-gereja atau melalui kegiatan-kegiatan penginjilan. Memberitakan Injil sangat bisa dilakukan dengan bersaksi, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan sehari-hari. Menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan pertolongan Tuhan, menceritakan kesembuhan yang kita alami, bertutur kata dengan baik, ramah, dan santun. Itu semua adalah bentuk-bentuk penginjilan yang efektif, yang bisa kita lakukan setiap hari, kapanpun dan dimanapun. Dan tentunya semua itu dilakukan dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Dan jangan lupa selalu mohon bimbingan dari Tuhan. Dalam bersaksi selain dengan perkataan, juga harus diimbangi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Suka menolong, memberi penghiburan, memberi motivasi, tidak mengolok, tidak merendahkan orang lain, dan lain sebagainya. Dengan melakukan semuanya itu, sebenarnya kita sedang menginjil dan mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Menjadi teladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan adalah cara mengajar yang paling ampuh. Dan bila itu semua sudah menjadi gaya hidup, atau lebih tepatnya sudah menjadi karakter kita, maka sebenarnya kita adalah para penginjil yang luar biasa. Kemudian yang kedua, terlibat dalam pelayanan di gereja. Kenapa harus terlibat dalam pelayanan? Karena dalam pelayanan, kita dituntut untuk terus belajar. Dituntut harus tertib, tanggung jawab, dan disiplin. Dengan terlibat dalam pelayanan, itu akan membantu pembentukan karakter yang menjadi lebih baik. Menjadi orang yang rendah hati sekaligus cerdas dan penuh tanggung jawab.
di mana semua itu sangat mempengaruhi ketika kita menjadi saksi di lingkungan aktivitas kita. Menjadi pelayan di gereja tidak harus menjadi pengkhotbah. Ada banyak sekali yang bisa kita kerjakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ada pengajar, ada pemuji, ada pendoa, ada yang suka menghibur, memberi motivasi, penilik jemaat, atau pemusik, ada penasehat, dan banyak lagi. Dari semua pelayanan-pelayanan itu, tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Selagi semua itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati, maka akan sangat berguna bagi gereja, jemaat, dan tentunya berkenan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, mendukung sepenuhnya misi Tuhan dan gereja. Misi Tuhan dan gereja adalah keselamatan jiwa. Semua yang kita lakukan, baik dalam bersaksi maupun dalam melayani, ujungnya adalah keselamatan jiwa. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk selalu memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Karena kesaksian dan pelayanan yang kita lakukan itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pamer keahlian atau kepintaran, tetapi untuk keselamatan jiwa. Tidak bisa kita kerja sendirian dengan kemampuan yang kita miliki. Kita hanya mampu bersaksi dan melayani. Dan Tuhanlah yang akan bertindak menyelamatkan jiwa. Ketika kita bersaksi, mungkin orang itu tidak bertobat atau tidak tersentuh hatinya saat itu juga. Tapi kita sudah menaburkan benih firman Tuhan. Suatu saat, jika memang sudah saatnya, Tuhan akan bekerja menyelamatkan jiwa itu. Saudaraku, mendukung misi Tuhan dan gereja berarti juga kita berkorban. Berkorban waktu, tenaga, pikiran, hati, bahkan materi. Ini bagian yang tersulit, karena tidak bisa dipungkiri kalau kita juga banyak tugas dan tanggung jawab, baik di rumah maupun di tempat pekerjaan, yang juga memerlukan waktu, tenaga, pikiran, dan pastinya materi. Tetapi seperti awal tadi saya sampaikan, jika bersaksi dengan perkataan dan perbuatan yang baik sudah menjadi gaya hidup, maka tidak diperlukan lagi waktu khusus untuk melakukannya. Karena memang itu sudah menjadi karakter kita dalam bergaul, dalam lingkungan di aktivitas kita. Sedangkan untuk pelayanan di gereja, saya percaya gereja sudah mengatur kegiatan-kegiatan dan petugas agar tidak berbenturan dengan kegiatan yang lain. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ketiga hal itulah yang bisa kita lakukan untuk menjalankan amanat agung dari Tuhan. Menjadi saksi dalam perkataan dan perbuatan, terlibat dalam pelayanan di gereja, dan mendukung sepenuhnya misi Tuhan dan gereja. Semua itu tidak mudah mestinya. Akan tetapi, Tuhan sudah berjanji kepada kita, meskipun nanti kita akan menemui banyak hambatan dan tantangan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita laksanakan amanat agung Tuhan ini dengan segenap hati kita. Tidak mudah, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita. Dia akan selalu menuntun, menolong, dan memberikan jalan yang baik bagi kita semua. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu bagi kami. Biarlah firman-Mu mengingatkan agar kami dapat mengerti dan memahami amanat agung yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami untuk kami laksanakan. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami semua dalam kami bersaksi dan melayani, agar setiap apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Gembala kami beserta keluarga besarnya, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya mereka semua selalu dalam keadaan yang baik. Mereka selalu ada di dalam lindungan-Mu Tuhan, karena Engkau menyertai mereka. Engkau berkati dan lindungi dalam setiap aktivitas mereka. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Jadikan berhasil setiap apa yang mereka kerjakan.
Jika ada yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah, tolong kuatkan. Yang susah, tolong hiburkan. Dan yang sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk KPA hari ini. Dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.